Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu pertama dari Bapak Rahardian dengan gaji sebulannya itu 4.300.000 dengan tunjangan strukturalnya 2 juta, lalu tunjangan fungsionalnya 800.000, kemudian tunjangan disiplinnya itu ada 400.000. Jadi total gaji dan tunjangannya itu 7.500.000. Kemudian ada premi asuransi, yaitu dari jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54% dari total gaji dan tunjangan, yang mana hasilnya 40.000. Kemudian jaminan kematian sebesar 0,30% dari total gaji dan tunjangan, dapatnya 22.500. Kemudian ada jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6%, yang mana hasilnya 450.000. Total premi per bulannya itu 513.000 rupiah. Lalu penghasilan brutonya yaitu total gaji dan tunjangan ditambah dengan premi sebulan, hasilnya 8.013.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari penghasilan netonya dengan cara mengurangi gaji dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dari total penghasilan bruto, hasilnya 400.650 rupiah. Kemudian ada jaminan hari tua sebesar 2% dari total gaji dan tunjangan, hasilnya 150.000 rupiah. Jadi total pengurangannya itu adalah 550.650 rupiah. Jadi total penghasilan neto per bulannya itu penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan, hasilnya 7.462.350 rupiah. Kita akan mencari penghasilan neto setahunnya, maka kita kalikan dengan 12, karena 12 yaitu 1 tahun kalender berisi 12 bulan. Jadi hasilnya 89.548.200 rupiah. PTKP-nya K1, maka kita kurangkan 63 juta, maka sisanya atau PKP-nya itu 26.548.000 rupiah, 58.200 rupiah. PKP dibulatkannya itu menjadi 26.548 rupiah. Lalu untuk mencari PPh 21 tahunnya, kita harus mencari PKP dikalikan dengan 5%, maka hasilnya 1.327.400 rupiah. Lalu PPh 21 sebulannya kita bagi 12, hasilnya 110.617 rupiah. Kemudian ada Bapak Agus dengan K3 atau tanggungannya ada 3 orang. Gaji pokok per bulannya itu 10 juta, tunjangan strukturalnya 25 juta, lalu tunjangan fungsionalnya 25 juta, tunjangan disiplinnya yaitu 400.000. Maka total gaji dan tunjangannya itu sebesar 60.400.000 rupiah. Kemudian dia memiliki premi asuransi, yaitu jaminan kecelakaan kerjanya 0,54 dari total gaji dan tunjangan sebesar 326.160 rupiah. Kemudian ada jaminan kematian sebesar 0,30%, yaitu 181.200 rupiah. Lalu ada jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6%, yaitu 3.624.000 rupiah. Maka total penghasilan bruto sebulannya itu adalah 64.531.360 rupiah. Kemudian kita kurangi agar mendapatkan penghasilan neto, yaitu dengan biaya jabatan 5% dari total penghasilan brutonya itu kita bulatkan menjadi 500.000, karena itu sudah menjadi ketetapan, tidak boleh lebih dari 500.000 rupiah. Kemudian ada jaminan hari tuanya sebesar 2% dari total gaji dan tunjangan, itu 1.208.000 rupiah. Total pengurangannya itu 1.708.000 rupiah. Maka penghasilan netonya itu total penghasilan bruto dikurang pengurangannya itu hasilnya 62.823.360 rupiah. Untuk mencari penghasilan neto setahunnya kita kalikan 12, hasilnya 750.880.320 rupiah. Kita kurangkan dengan PTKP-nya K3 atau tanggungan 3 orang,
72 juta. Hasilnya itu PKP-nya itu 681.880.320 rupiah. Kita bulatkan menjadi 681.880.000. Lalu untuk mencari PPh 21 tahunnya itu, pertama kita kalikan 5% dengan penghasilan maksimal 50 juta, itu hasilnya 2.500.000. Lalu kita kalikan 15% dengan maksimal penghasilan 200 juta, itu hasilnya 30 juta. Kemudian 25% itu kita kalikan dengan 250 juta, karena itu penghasilan maksimalnya yang dibolehkan, yaitu 62.500.000. Lalu ada sisanya itu sebesar 181.880.000. Kita kalikan 30%, hasilnya 54.564.000 rupiah. Kita totalkan itu akan menjadi PPh 21 tahunnya sebesar 149.564.564.000. Untuk mencari PPh 21 sebulannya, kita bagi 12, hasilnya itu 12.463.667. Kemudian ada Ibu Nofrian dengan tanggungan K1-nya, terus orang tua. Gaji pokok per bulannya itu 3.500.000, tunjangan strukturalnya 1 juta, tunjangan fungsionalnya 800.000, lalu tunjangan disiplinnya 400.000. Jadi total gaji dan tunjangannya itu 5.700.000. Lalu ada premi asuransi, jaminan kecelakaan kerjanya 0,54%. Dari total gaji dan tunjangan itu 30.780 rupiah. Ada jaminan kematian sebesar 0,30%. Dari gaji dan tunjangan itu 17.100 rupiah. Lalu ada jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 3%, yaitu 171.000 rupiah. Total premi asuransi sebulannya itu 218.880 rupiah. Maka penghasilan bruto sebulannya itu 5.918.880 rupiah. Lalu kita akan mencari penghasilan neto sebulannya, yaitu dengan cara mengurangi biaya jabatan sebesar 5% dari total gaji dan tunjangan. Dari penghasilan bruto 290.944 rupiah. Lalu jaminan hari tuanya 2% dari total gaji dan tunjangan, itu 114.000 rupiah. Maka penghasilan neto sebulannya itu 5.508.936 rupiah. Kita cari penghasilan neto setahunnya dikalikan dengan 12, hasilnya 66.107.232 rupiah. Karena dia K1, maka PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Maka PKP-nya itu jadinya 7.607.232 rupiah. Kita bulatkan menjadi 7.607.000 rupiah. Untuk mendapatkan PPh 21 tahunnya, kita kalikan 5% dari PKP-nya, hasilnya 380.350 rupiah. Kemudian untuk PPh 21 sebulannya kita bagi 12, hasilnya 31.696 rupiah. Lalu Ibu Ananda dengan tanggungan K0, gaji per bulannya itu 5 juta, kemudian tunjangan strukturalnya itu 3.500.000, tunjangan fungsionalnya 1.500.000, kemudian tunjangan disiplinnya 400.000 rupiah. Total gaji dan tunjangannya itu 10.400.000 rupiah. Lalu ada premi asuransinya, yaitu JKK-nya itu 0,54% sebesar 56.160 rupiah. Lalu ada jaminan kematiannya 0,30%, yaitu 31.200 rupiah. Lalu ada jaminan pemeliharaan kesehatannya itu 6%, hasilnya 624.000 rupiah. Penghasilan bruto sebulannya itu 11.111.360 rupiah. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulannya, kita kurangi biaya jabatan 5%, yaitu 500.000 rupiah. Kemudian jaminan hari tuanya 2%, dari total gaji dan tunjangan itu 208.000 rupiah. Maka penghasilan neto sebulannya itu 10.403.360 rupiah. Kita kalikan setahun, kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Jadinya 124
11.840.320 rupiah. Karena dia K0 kita kurangkan 54 juta, hasilnya 70.840.320 rupiah. Kita bulatkan jadinya 70.840.000 rupiah. Kemudian kita cari PPh 21 tahunnya, kita kalikan 5%, 50 juta dikalikan 5% itu 2.500.000, kemudian 15% dikalikan dengan sisa dari 70.840.000 rupiah dikurang 50 juta, yaitu 20.840.000 rupiah, yaitu 3.126.000. Maka PPh 21 tahunnya itu 5.626.000 rupiah. Kemudian kita bagi 12 untuk mendapatkan PPh 21 sebulannya, yaitu 468.833 rupiah. Kemudian ada Ibu Pertiwi dengan K0, gaji sebulannya itu 4 juta, kemudian tunjangan strukturalnya itu 1.500.000, tunjangan fungsionalnya 1 juta, tunjangan disiplinnya 400.000 rupiah. Terus premi asuransinya ada JKK 0,54% dari total gaji dan tunjangan, yaitu 37.260 rupiah. Jaminan kematian 0,30%, 20.700. Lalu jaminan pemeliharaan kesehatan itu 6%, 414.000. Maka total penghasilan brutonya sebulan itu 7.371.960. Lalu kita kurangi dengan biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto, hasilnya 368.598. Lalu ada jaminan hari tua 2% dari total gaji dan tunjangan, dapatnya 138.000. Maka penghasilan itu sebulannya itu adalah 6.865.362 rupiah. Kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan itu setahun, hasilnya 82.384.344 rupiah. Karena dia K0, maka PTKP-nya itu kita kurangi dengan 54 juta, hasilnya 28.384.344 rupiah. Kita bulatkan PKP-nya jadi 28.384.000 rupiah. Tarif PPh 21 tahunnya itu 28.338.000 dikalikan dengan 5%, hasilnya 1.419.200 rupiah. Lalu PPh 21 tahunnya itu kita bagi 12, hasilnya 118.267 rupiah.